Saudara, pagi petir di siang bolong, Partai Demokrat tiba-tiba menurunkan baliho dan spanduk Demokrat dengan wajah bakal calon presiden Anies Baswedan di berbagai daerah. Demokrat sakit hati, merasa dihianati oleh rekan koalisinya tersebut. Semuanya muncul gara-gara gonjang-ganjing sosok bakal cawapres Anies. Menurut Demokrat, Anies dan Partai Nasdem secara sepihak menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres bagi Anies. Tata negara kita udah nggak berani ngomong lagi. Saudara, setahun sudah Caimin setia berada di kubu bakal capres Prabowo Subianto. Namun, kemesraan politik keduanya seakan memudar. Dalam momen ulang tahun Partai Amanat Nasional belakangan, Caimin menunjukkan gelagat berbeda. Kita lihat bagaimana sikap Caimin saat bertemu dengan Prabowo. Nih, kelihatannya Caimin enggan berlama-lama dipeluk oleh Prabowo. Caimin pun terlihat kaku di saat para ketua umum partai bersenda gurau. Nampaknya Caimin tidak begitu nyaman ya dengan koalisi Prabowo yang menerima kawan baru Golkar dan PAN. Caimin sendiri bahkan tidak tahu banyak soal rencana pergantian nama koalisi pendukung baca pres Prabowo dari Koalisi Indonesia Kebangkitan Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah, nama Koalisi Indonesia Maju baru diketahui Muhaimin setiba di acara ulang tahun PAN 28 Agustus kemarin. Caimin pasrah saja karena bilang tidak memiliki hak untuk setuju ataupun tidak setuju terhadap nama koalisi tersebut. Tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Nanti piagam kerjasamanya udah beda lagi ya, Gus? Saya nggak tau, makanya saya baru dikasih tahu. Tapi setuju masa di Indonesia Maju? Apa? Setuju sampai dilibatkan nggak sih, Gus, sekarang? Oh, nggak terlalu penting itu. Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Satu hal lagi yang bisa jadi sumber kegelisahan oleh Caimin, yakni kedekatan Prabowo dengan nama-nama kuat yang digadang-gadang menjadi bakal cawapres Prabowo. Dengan Erick Thohir misalnya, Menteri BUMN dan Ketua PSSI ini terlihat beberapa kali dalam kunjungan kerja bersama dengan Prabowo. Ada pula Gibran Rakabuming Raka. Prabowo kedapatan beberapa kali berkunjung ke Solo, tempat dinas Gibran sebagai wali kota. Apalagi kini, proses gugatan terhadap undang-undang pemilu terkait batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun tengah berproses di MK. Nama Caimin pun terancam terdepak dari posisi bakal cawapres bagi Prabowo. Keresahan Caimin kelihatannya diendus oleh Nasdem dan Anies Baswedan. Tidak mau membuang-buang waktu, Anies menemui Bunda Muhaimin Iskandar Kamis siang yang adalah ketua di lingkungan Pondok Pesantren Denayar Jombang, Jawa Timur. Anies meminta restu dan doa terkait niatnya maju jadi bakal capres di Pilpres. Meski belum ada pernyataan soal masuknya PKB ke koalisi kubu Anies, namun Demokrat mencium sinyal-sinyal pengkhianatan. Kalau bukan pengkhianatan, karena pertama tidak pernah ada komunikasi sebelumnya, dan kami menemukan itu dari Pak Sudirman Said begitu, bahwa akan ada koalisi baru yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB, dan menyebutkan bahwa semuanya sudah final untuk kemudian lanjut ke tingkat berikutnya begitu, dan finalnya ini adalah bahwa nama cawapres sudah final, dan di saat itu kami sudah mengetahui bahwa dari tanggal 14 Juni 2023 Pak Anies sudah memberikan keputusan bahwa Pak AHY yang menjadi cawapres. Wah, pengkhianatan. Kata-kata yang sangat kuat dari Partai Demokrat, saudara. Bagaimana kubu AHY tidak sakit hati? Menurut Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono telah diajak Anies Baswedan untuk menjemput takdir sebagai pasangan Capres dan Cawapres 2024-2029. Dan kini AHY di ghosting begitu saja.
Padahal keduanya kerap tampil akrab di beberapa kesempatan. Anies dan AHY pernah nonton voli bareng. AHY juga mengantar dan menyambut Anies di Bandara Soekarno-Hatta saat pulang dari ibadah haji. Anies pun hadir dalam peluncuran buku terbaru AHY. Semuanya kini hanya tinggal kenangan. Partai Demokrat menyebut ada pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol. Demokrat mendapati informasi bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS 29 Agustus lalu. Akhirnya, Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan untuk mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Selain itu, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun mengungkapkan kekecewaannya. Orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikiasi 2 kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada Ketua Umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Menelan kekecewaan terhadap Anies, kader Demokrat mulai menurunkan baliho dan spanduk yang menyandingkan gambar AHY dengan Anies Baswedan. Penurunan spanduk juga dilakukan sejak Kamis malam di Jalan Bungur Buntu. Spanduk-spanduk ini kemudian dibawa ke dalam kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta. Pil pahit harus ditelan oleh AHY. Sepucuk surat ini diberikan sejumlah kader Partai Demokrat, salah satunya dari Andi Arief di akun media sosial X miliknya. Surat itu bertuliskan harapan Anies agar AHY berkenan menjadi pendampingnya dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Anies menuliskan, melalui pesan singkat ini kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam pengikuti Pilpres 2024. Surat yang ditangani Anies itu diklaim Demokrat dibuat pada 25 Agustus 2023 lalu dan disaksikan oleh 2 orang. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merespon santai kabar PKB menjalani kerjasama dengan Nasdem serta menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Cak Imin. Prabowo bahkan belum mendapat kabar soal hengkangnya PKB dari Koalisi Indonesia Maju dan menyebut isu PKB hengkang dari koalisi adalah bagian dari demokrasi. Ya inilah nama demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Jika nama Caimin lengser sebagai pasangan Prabowo, maka nama-nama lain punya peluang yang lebih besar menjadi bakal cawapres Prabowo. Beberapa tokoh kuat di radar bakal cawapres Prabowo, salah satunya adalah Erick Thohir. Elektabilitas Erick belakangan menguat dalam sejumlah survei, saudara, karena kiprahnya di PSSI. Dan Erick sudah disodorkan oleh PAN kepada Prabowo sebagai kandidat bakal cawapres. Nama lainnya adalah Gibran Raka Buming Raka. Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi ini beberapa kali terlihat akrab bersama dengan Prabowo Subianto. Gaduh-gaduh, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh justru menyebut duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar belum final. Namun Surya Paloh menghormati sikap Demokrat jika ingin pecah kongsi dengan koalisi perubahan pendukung baca pres Anies. Ia pun menanggapi tudingan pengkhianatan yang dialamatkan oleh Demokrat. Dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya ya. Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Usai mendapat tawaran kerjasama, PKB menggelar rapat pleno
Usai rapat yang digelar di DPP PKB Jakarta, Wakil Ketua Umum PKB Zazilul Fawaid menyebut PKB menyambut baik tawaran kerjasama Partai Nasdem. Sementara untuk detail kerjasama dan kepastian sikap PKB di Koalisi Indonesia Maju masih akan dibahas di Surabaya, Jawa Timur, Jumat sore. Pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu rapat yang diperluas di Surabaya nanti jam 3. Koalisi tengah diuji, belum juga pendaftaran capres dan cawapres dibuka. Peta koalisi kembali berubah. Ada yang layu sebelum berkembang, ada pula koalisi yang semakin menguat. Semuanya masih bergerak dinamis. Usai mencabut dukungannya kepada Anies dan Koalisi Perubahan, kita akan lihat kemanakah Partai Demokrat akan berlabuh. Saudara, serta lain di berita utama, warga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan harus bertaruh nyawa saat melintas jembatan gantung penghubung Kabupaten Pinrang dan Tanah Toraja yang nyaris putus. Selengkapnya berita utama segera kembali.